Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya, Olivia Aula Fernanda, akan menyampaikan materi pembelajaran mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk jenjang SMP atau MTS kelas 7, subpokok bahasan komponen utama komputer. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita luruskan niat kita belajar hari ini sebagai ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah ilmu pada kita semua dan menjadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Pokok bahasan kita hari ini yang pertama adalah definisi komputer. Yang kedua adalah komponen utama komputer, dan yang ketiga adalah hubungan antar komponen utama komputer. Definisi komputer, menurut Elias M. Howard, komputer adalah alat hitung yang dapat digunakan untuk memproses data dalam bentuk data digital serta data analog. Dan menurut Arif Susanto, komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri dari alat input, alat pengolah input, dan alat output. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa komputer adalah alat elektronik penghitung otomatis. Dan masih banyak lagi definisi komputer menurut para ahli, tapi semuanya mempunyai garis benang merah yang sama. Selanjutnya adalah komponen utama komputer. Apa saja sih Kak penyusun utama yang membuat itu dikatakan sebagai komputer? Nah, jadi komponen utama komputer ada 3 teman-teman. Yang pertama, perangkat keras atau biasa disebut hardware. Dan yang kedua adalah perangkat lunak atau biasa kalian sebut software. Dan yang ketiga adalah pengguna atau biasa disebut brainware. Kita coba detailkan satu persatu yuk. Yang pertama, apa sih itu perangkat keras? Nah, jadi perangkat keras adalah perangkat komputer yang berwujud, berbentuk secara fisik, dapat disentuh, dan dapat diraba. Lalu, apa aja sih contohnya? Nah, beberapa di antaranya yaitu papan ketik atau keyboard, yaitu berupa papan yang berisi huruf dan angka-angka yang berfungsi untuk memasukkan instruksi berupa angka, huruf, simbol, dan fungsi lainnya. Yang kedua adalah petikus atau mouse yang berfungsi mengendalikan kursor di layar monitor. Yang ketiga adalah printer. Pasti kalian sering kan menggunakan printer? Printer yaitu berfungsi mencetak informasi atau data ke dalam kertas. Yang terakhir adalah speaker, yakni berfungsi mengubah gelombang listrik menjadi gelombang audio. Kedua, kita bahas mengenai software yuk. Ciri dari software yaitu tidak berbentuk fisik. Yang kedua, dapat terserang virus komputer, lalu dikembangkan secara custom build dan tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Beberapa contoh dari software yaitu Microsoft Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Word, Linux, SMADAF, Chrome, Opera Mini, dan masih banyak lagi. Setelah kita bahas tentang hardware dan software, pasti kalian masih penasaran kan? Apa sih itu brainware? Nah, jadi siapa sih brainware itu? Brainware adalah orang yang mengoperasikan komputer. Contohnya, administrator, yaitu orang yang mengelola data sampai output dalam komputer. Yang kedua, programmer, yaitu orang yang membuat aplikasi program software yang digunakan user. Yang ketiga, teknisi, yaitu orang yang melakukan perbaikan terhadap sistem komputer saat mengalami kerusakan. Setelah kita membahas hardware, software, dan brainware, kalian penasaran gak sih apa sih hubungan antar
komponen utama komputer. Jadi, hardware, software, dan brainware itu saling berkaitan dan saling membutuhkan. Ketiga komponen ini tidak bisa dipisahkan dan menghasilkan mekanisme kerja yang optimal. Karena itu, ada istilah Tritunggal, yaitu 3 untuk 1. Hardware tanpa dipadukan dengan software akan menjadi barang yang tidak bisa dimanfaatkan. Jikapun ada software dan hardware, tapi tidak ada yang menggunakan, sama saja komputer tidak akan berfungsi dengan baik. Brainware juga mempunyai peranan penting karena tanpa brainware, komputer akan diam dalam keadaan mati. Bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya software, hardware, dan brainware memiliki peranan sama penting dan memiliki tugas masing-masing. Ketiga komponen ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, teman-teman. Tujuannya menyelesaikan pekerjaan yang dibutuhkan oleh pengguna. Materi ini saya ambil dari channel YouTube Jendela Informatika. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.